Bersihan. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan video tentang sosial drama. Selamat menonton! Oke, gimana kabarnya kalian? Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, ibu ingin kalian untuk memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu ya, mulai dari ujung sana. Nama aja atau gimana? Iya sama. Perkenalan, nama saya Satu Bergansi Adaga. Saya ingin menjadi pembalap. Saya Jadi. Saya Hayat Esa. Saya sudah. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang metode sosiodrama untuk memahami tekanan akademik dan finansial yang sering dialami mahasiswa. Jadi saya berharap kalian bisa santai, bisa chill, terbuka, dan berani menyampaikan pendapat kalian masing-masing. Wah, sosial kayaknya seru ya. Semoga ini saya dari kapan dulu. Drama, saya kira cuma ngomong santai aja Bu. Tapi kalau ini saya ikut aja asal lagi suruh nangis kan. Soalnya kalau habis nangis biasanya saya suka pakai mata. Bukan aja Ica, kalau bakal ada paksaan untuk menangis karena sosial drama ini bukan cuma sekedar acting atau drama, tapi tentang memahami bagaimana situasi yang sering terjadi di kehidupan kita sebagai mahasiswa. Saya kembali setuju Bu. Tema ini, tema stres dan tekanan kuliah ini sangat dekat dengan kita. Mungkin kalau drama ini kita bisa lihat perjalanan dari masing-masing mahasiswa. Iya. Benar Bu, saya ngerasa sama juga dengan drama kita jadi lebih tahu emosi teman-teman dibandingkan kalau diskusi teori itu cuma sama teorinya aja Bu. Jadi bagus ya kalian ini sangat antusias gitu. Jadi sebelum masuk lebih jauh, saya ingin mengingatkan aturan dasar yang biasa kita lakukan dalam bimbingan kelompok. Jadi yang pertama itu semua orang itu berhak untuk bicara. Yang kedua, semua pendapat itu dihargai ya. Yang ketiga, tidak ada yang dihakimi. Terus yang keempat, kerahasiaan dijaga. Setuju sama aturan ini? Setuju. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita mau adain ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya santai aja. Kita bakal main tepuk pagi, siang, sore, malam. Kalau tepuk pagi kalian tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang kalian 2 kali. Kalau tepuk sore 1 kali. Kalau tepuk malam kalian dadah gitu ya. Oke, kapan? Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Oke, kita coba ya. Pagi, malam,
meskipun banyak yang bilang nggak apa-apa, kadang apa gitu ya. Saya juga setuju itu Bu, karena saya merasa lebih nyaman kalau apa yang diceritakan ini tidak keluar dari orang juga. Iya, tidak ada. Oke, jadi terima kasih ya untuk sampaian Nabila. Jadi kita juga akan menggunakan kontrak waktu sekitar 1 jam. Jadi mohon semuanya aktif, jangan takut untuk berbicara panjang karena semua suara itu penting terkait yang tadi kita bahas tadi. Nah, ada sih Bu, kalau soal ngomong, kalau aku sendiri kan biasa ngomong waktu sampai ngasih kesempatan lain yang buat ngomong. Yang penting tetap beri ruang untuk teman lainnya ya Rama ya, karena sekarang untuk mencairkan suasana saya ingin bertanya dengan dulu nih, dalam seminggu terakhir apa hal paling melelahkan sebagai mahasiswa? Kita mulai dulu dari Bastian ya. Tentunya yang paling melelahkan buat saya itu presentasi yang betul-betul karena rasanya itu otak panas, tapi jadwal tetap jalan terus. Belum lagi tugas kelompok yang cuma beberapa orang saja yang kerja. Kalau saya sih Bu, paling capek sama dosen yang suka ngasih tugas mendadak. Misalnya kayak hari ini dikasih, besok tiba-tiba harus dikumpulin. Dosen itu kayak dikasih juga tapi kayak menyanyikan. Kalau saya lebih ke manajemen waktu sih, kesulitan mengatur manajemen waktunya. Jadi merasa kalau pagi besok itu kuliah, nah malam ini kita bisa laporan, jadi kayak merasa 24 jam itu kayak kurang. Di saya pribadi kan saya kerja dalam, jadi kalau saya pulang itu kan sampai bakal, jadi saya bingung harus kerja harus saya istirahat dulu atau tugas dulu itu sama sih. Kalau saya kan sampai sama ekspektasi keluarga Bu, mereka pikir udah itu sampai padahal mereka tuh nggak tahu mengikuti gimana capeknya. Kalau dari saya pribadi sih soal kayak persaingan kelas yang nggak kelihatan, soalnya kayak yang itu nilainya tinggi-tinggi, sedangkan nilai saya sendiri itu kayak kecil banget, udah bisa maksimal. Oke, paham. Oke, terima kasih. Terus Hairnisa gimana? Pendapat kamu dalam seminggu terakhir ini apa hal yang paling melelahkan dulu? Ya mungkin sama sih Bu kayak teman-teman, kayak banyak tugas terus kurang tidur. Tapi kalau saya baik-baik aja sih Bu, aman-aman aja. Baik semuanya, terima kasih sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya. Tahap pertama tadi sudah cukup mencairkan suasana ya. Jadi sekarang kita masuk ke eksplorasi masalah, yaitu Ibu ingin mendengar apa saja tantangan atau keresahan yang sedang kalian alami sebagai mahasiswa, terutama ini terkait akademik dan kecemasan masa depan. Nah, silakan siapa dulu yang ingin berbagi? Boleh kami. Saya kan kerja sendiri, jadi kalau saya ngerjain tugas tuh kadang saya satu biasa lagi itu bikin saya capek banget sebelum jadi saya pulang kerja tugas saya mau istirahat tapi bisa dari sisa kepikiran tugas dulu yang nggak pernah ada habisnya. Jadi tuh saya yang jadi merasa kayak saya bisa kuliah sampai selesai apa enggak gitu. Oke, terima kasih ya Sami sebelumnya sudah berbagi untuk hal itu. Jadi sebenarnya hal itu tuh valid dan banyak mahasiswa juga yang merasakan hal yang mirip dengan apa yang Sami rasakan gitu. Jadi yang lain bagaimana? Ada yang merasa sama atau punya masalah? Saya hampir sama sih, tapi lebih ke kecemasan masa depan itu, takut gagal di masa depan, takut tidak sesuai harapan keluarga. Saya juga sering bandingin diri saya dengan orang lain, jadi seperti misalnya prestasi dia lebih tinggi dari saya, jadi membuat saya itu menjadi overthinking gitu. Kalau saya juga tidak suka bagian tuh, tapi kalau aku lebih ke tekanan dari keluarga tuh, mereka tuh kayak sering bilang belum ini kok belum kelihatan kalau dia apa, padahal aku sendiri tuh bingung tuh, jadinya stres gitu kayak gini dia. Tapi terima kasih Nabila, kalian jujur dan itu tuh penting banget. Jadi tekanan dari luar tuh memang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Ada lagi yang ingin diutarakan? Kalau saya sih tuh lebih ke masalahnya lebih ke keseharian. Saya masih sulit mengatur waktu. Kayak saya tadi tuh kayak yang tuh rasanya kayak buat fokus ke satu hal itu susah. Apalagi kalau saya kan juga sama part-time. Jadi kadang gampang kewalahan sih. Sama sih, saya juga kayak punya masalah sama waktu, tapi selain itu juga saya kayak punya masalah lain kayak minder di kelas, jadi kayak takut salah, takut dinilai dulu, sehingga dari kecemasan itu kayak dibully kecemasan lain.
Kalau saya lebih ke soal tergantung masalah di sekolah di sosmed sih Bu. Kadang sadar itu tuh makin cemas karena dengan cara yang lain, tapi susah berhentinya malah jadi bikin tugas dan akhirnya makin stres. Kalau saya beda lagi sih, kalau saya ngerasa kayak misalnya jurusan orang pas belajar atau ngerjain tugas tuh ngerasa kayak berat banget. Jadi bingung kalau dilanjutin ngerasa berat, dilanjutin juga ngerasa. Jadi kayak bingung. Beda ya jadinya. Jadi Ibu senang nih kalian bisa terbuka sekarang. Coba kita lihat dari semua cerita yang tadi kalian sebutin, ada pola besar yang muncul. Kalian kira apa itu? Saya dulu, mungkin besar itu ada di kecemasan dulu. Baik kecemasan akademik, kecemasan masa depan, keluarga, ataupun insecure pada diri sendiri. Oke, betul banget ya Bapak ya. Jadi menurut kalian, masalah mana yang paling cocok yang kita jadikan ini sebagai sosiodrama agar bisa dipelajari bersama dan relevan dengan mahasiswa Indonesia saat ini? Mungkin aku saya usul temanya Bu. Biasanya temanya itu kayaknya mungkin lebih ke kecemasan akademik karena tugas, terus ditambah kecemasan masa depan. Dua hal itu kayaknya yang paling relate sama mahasiswa sekarang. Setuju banget sih, saya kayaknya dari semua yang kita lalui ada di situ. Kalau digabung bisa jadi pikiran kuat tuh, kayak misalnya memang dua teman-teman itu saling terhubung. Yang Bu jadi juga gampang untuk dibuat penerangannya karena mahasiswa itu sering ngalamin itu setiap hari. Biar bisa evaluasi itu juga lebih benar. Oke, jadi baik nih, kita sepakati semuanya ya, berarti bahwa masalah utama yang akan kita angkat adalah kecemasan akademik dan masa depan yang menumpuk sehingga mempengaruhi keseharian, motivasi dan kesehatan mental mahasiswa. Apakah semua setuju? Setuju. Bagus. Nah, tahap ini sudah selesai dengan sangat baik. Kalian aktif, jujur, dan saling mendengarkan satu sama lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap 3, yaitu menentukan tokoh utama, alur konflik, dan juga pembagian peran dalam sosiodrama. Jadi, tapi sebelum itu ada yang mau ditambahin? Bu, kayaknya nanti dramanya jangan terlalu sedih ya, takut ada bapak lagi. Tenang aja, nanti Ibu atur supaya dramanya seimbang, ada emosinya, jadi tetap ada unsur edukatif dan solusinya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Jadi kita sudah tadi menentukan masalah utama yang akan kita bahas, yaitu kecemasan akademik dan masa depan. Sekarang tugas kita adalah menentukan tokoh utama, para pendukung, dan alur konflik untuk sosiodrama yang akan kita buat. Siapa menurut kalian yang cocok untuk menjadi tokoh utama? Menurut saya pastinya sih Bu, soalnya tadi pas cerita dia tuh banyak nyambung sama tema besar kayak kecemasan, pressure dari keluarga, sama mengandalkan diri. Saya, ampun, tapi kalau teman-teman semuanya dari sehari-hari jadi pusat masalah. Itu tiba-tiba saya yang enak banget jadi bunyi tokoh yang punya konflik dalam. Apalagi dari tema ceritanya emang pasti cocok banget sih buat tema ini. Baik, sepertinya banyak yang usul untuk Bastian sebagai pemeran utamanya. Dari Bastian gimana? Siap menerima peran ini? Siap. Oke, pemeran utamanya udah ada, Bastian. Sekarang kita tentukan peran lain. Kita butuh beberapa peran pendukung atau karakter pendukung gitu. Kalian mau bagaimana pembagiannya ini? Mungkin aku bisa jadi teman dekat yang paling nanti dan bisa jadi tempat curhatnya dia. Oke. Kalau gitu saya mau jadi teman yang agak kritis tapi bukan jahat, tapi lebih suka yang tipe ngomong itu apa adanya gitu, jadi lebih ke apa namanya, ada dinamikanya. Kalau aku bisa jadi teman yang sebagian Bastian, kegiatan setelah dari coba teman yang cerita kayak teman-teman yang keren banget. Asik. Kalau saya mau jadi cuma satu kelompok tugasnya aja Bu, biar nanti ada tekanan tugasnya. Oke, siap. Kalau sih kayaknya cocok kan buat jadi teman yang suka chatting bahasa di sosial media itu biar jadi skill. Saya mau jadi teman yang karena biar bisa ngasih tekanan apa saja, tapi bukan hanya jahat, tapi mau ke realistis aja dulu. Oke. Aku bisa jadi dosen yang strict sih Bu, yang dosen masih banyak tugas tapi buat berkembang masih banyak. Oke, siap. Jadi perannya bagus nih dan seimbang. Jadi pembagian perannya udah kayak gini ya tadi. Tadi tokoh utamanya itu ada Bastian, mahasiswa yang mengalami kecemasan akademik dan masa depan. Terus teman-teman Bastian itu tadi ada Rama, teman terdekat yang suportif. Lalu ada Hairunisa sebagai teman kritis yang jujur. Lalu ada Nabila sebagai teman yang peduli secara emosional ya tadi.
nanti saat bermain drama aku tidak bingung gitu. Awalnya bisa nih dimulai dari bagian yang mulai kewalahan dengan tugas dan membanyakan diri sendiri. Terus nanti ada adegan di kelas waktu dosen normal ngasih tugas banyak, terus nanti bagian makin stres gitu. Mungkin bisa tambahin adegan tugas kelompok Bu, biar kita bisa melihat dosen itu mulai kurang fokus, gampang panik, jadi bikin kerja kelompok itu terhambat. Terus dilanjut di tempat tongkrongan yang ada di kampus Bu. Terus kan bisa jadi teman suratnya dia tuh. Terus bisa bicara atas sama Bastian yang nyoba menangani dia. Terus aku bisa masuk di bagian kelas dosen lagi sendiri gitu menunjukkan video di sosial media bikin dosen masih merasa gagal dan Kalau saya masuk sebagai kakak presiden di rumah, nanti kayak ngasih tekanan ke masa depan, kayak tanpa sadar sebenarnya itu bikin dia merasa tambah cemas Bu. Lalu ada adegan dosen yang menjelaskan tentang nilai bahasa dulu dan bisa jadi turning point. Oke, bagus ya. Nanti setelah itu pada puncaknya atau klimaksnya, Bastian ini mengalami krisis emosional. Jadi teman-teman bingung dan akhirnya Bastian diarahkan untuk ke konseling, ruangan konseling gitu. Nanti barulah ada adegan solusinya bersama ibu sebagai konselor. Setuju ya? Setuju. Nah, baik, alur besarnya kan sudah terbentuk nih tadi. Tahap 3 selesai. Kita ulang dulu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap 4, yaitu penyusunan naskah dialog lengkap per adegan. Kalian siap? Siap. Bro, pagi amat. Biasanya datang paling telat. Ada apa nih? Kok jadi rajin? Gak apa-apa bro, cuma gak bisa tidur aja semalam kepikiran tugas panopal. Kalau bahas. Kok akhir-akhir ini gue lihat-lihat lu jadi kayak banyak pikiran. Cerita aja lah. Gak apa, lagi pengen cari udara segar aja di sini dia. Kalian kan nongkrong duluan ya. BTW Mas, kamu udah baca grup belum? Kita kan ada revisi bagian pendahuluan yang kemarin kamu kerjain tuh kurang sama sih. Udah sih, cuman kayaknya aku masih lebih doyan deh. Karena aku bacain kamu cuma ngasih aja, nanti kita baca bareng-bareng. Entah aku bakalan dulu atau yang bisa menulisan kali saja. Halo guys, lihat dari teman-teman situ pada jalan-jalan gitu Bu. Ada kapan jalan-jalannya? Oh ya BTW, kalian gimana buat rencana masa depannya? Lu gimana Bas? Tapi belum jadi sampai sana sih, tugas kuliah aja bikin aku pusing. Oh ya bener juga sih Bas. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang belum selesai pasti kita udah kali jelas banget gitu kan. Apalagi kita bisa selalu penting. Yaudah yuk, kita lanjut ke kelas aja. Semuanya, kok kalian tegang banget? Ini masih pagi loh. Aku juga bingung dan kalian berdatang mulai kayak sidang skripsi gagal gitu. Iya ini Bastian lagi banyak pikiran. Bos, kamu kenapa? Seminggu ini aku lihat kamu kayak kurang tidur. Kemarin juga aku tanya kamu 3 kali ketemu aja ada nggak? Pikiranmu lagi di plan lain ya? Gak apa-apa sih, cuma kepikiran tugas aja. Jadi jadi kewalahan itu, belum lagi revisi proposal, kan, belum lagi kepala dari keluarga, itu membuat aku gak maju-maju. Bas, kamu ini terlalu banyak mikirin orang deh. Lebih baik kamu tuh lebih fokus sama apa yang harus kamu kerjain, jadi kamu bisa lebih maju ke depannya. Aku juga pengen begitu, aku pengen mancing, cuma aku bingung harus mau mulai dari mana. Kenapa murung banget? Grup dan ini. Bastian kenapa? Overthinking ya? Ya gimana ya, rasanya makin berat, dosen ngasih tugas, belum lagi kelompok minta revisi. Terus juga keluarga nanyain kapan sukses, jadi makin insecure. Tapi emang jujur ya Bas, kamu sebenarnya capek tuh bukan cuma karena tugasnya yang berat, tapi kamu tuh mikirin semuanya sendiri di kepala. Terus juga kamu nggak pernah mendengar cerita gimana tentang perasaan kamu sekarang. Tentu saja kan dari sekarang nggak sendiri. Kita semua peduli kok Bas, makanya kita jadi pendem sendirian. Ya, assalamualaikum anak-anak. Pagi-pagi begini kenapa wajah kalian sudah ngomong begini? Nggak apa kan Bastian doang gitu yang udah pikirannya. Oh, Bastian, kamu nggak apa? Jangan kalian terus biasanya kamu menjadi stres berat ya?
Nggak apa-apa Pak, saya cuma kewalahan aja. Kalau keuangan itu aja, yang penting kamu bisa dikomunikasikan dengan orang. Selain itu, kalau ada kesulitan kamu bisa bercerita dengan teman atau dengan saya. Itu bro, seperti Bang Oka bilang dari sendiri fix nanti lu cerita ya sama kita. Iya, nanti setelah selesai kita kumpul ya, kita bantu-bantu. Kok apa sih? Kita semua sering kamu sebagai teman, Mbak, jadi jangan berdua sendiri. Betul, kita juga siap kok dengerin, tapi kamu juga mau buka suara. Ya, thanks ya semuanya. Mungkin habis kelas nanti kita bakal cerita-cerita. Oke, anak-anak, duduknya sesuai kamu kan? Oke, Pak. Baik mahasiswa sekalian, sebelum saya mulai materi hari ini, saya ingin mengecek progres tugas kelompok kalian. Seharusnya sampai hari ini kalian sudah berada pada bagian analisis data awal. Coba saya tanya, kelompok Ika, apakah kalian sudah sampai mana? Bagian pendahuluan yang dikerjain sama Bastian, Pak. Bukan salah total sih, cuma perlu penyesuaian aja agar sesuai sama indikatornya. Saya sudah revisi Pak, maaf agak terlambat. Bastian, ini bukan pertama kali kamu terlambat untuk menyelesaikan tugas. Semester lalu juga begitu. Ada apa sebenarnya? Saya lupa beberapa bagian Pak, tapi saya coba terus belajar belakangan ini saya agak susah fokus gitu Pak. Begini, saya tidak masalah jika kamu butuh waktu, tapi kamu harus komunikasi. Jangan diam. Ini tugas kelompok, bukan tugas pribadi. Kalau kamu kesulitan, bisa bilang. Jangan sampai teman-teman yang terdampak. Saya setuju Pak. Sebenarnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin memang perlu bimbingan lagi. Jadi nanti setelah kelas kita akan bahas untuk selanjutnya sih Pak. Iya Pak, kami bantu juga kok, tapi emang seharusnya terbuka sih Gas. Kalau kadang kan kita jadi bingung mau mulai dari mana, karena kan kami juga nggak bilang kesulitannya apa. Kami sebenarnya siap banget bantu kapan aja, tapi biasanya susah banget ngomong untuk apa. Kita ada mau tuh sini lagi ya pikiran. Bastian, dengar ya, tekanan akademik itu normal. Tapi kamu udah kesulitan fokus. Itu bisa menjadi tanda kamu harus meminta bantuan. Jangan dipendam sendiri. Tapi ya pagi dari rumah juga sebenarnya udah banyak tekanan, tapi ya mau gimana tetap harus bisa waktu tugas gitu. Dan maksudnya kan gue sering lihat pas main saat itu dia belum gaul sama saat. Begini saja, kelompok kalian saya kasih waktu 3 hari untuk menyelesaikan revisi dan masuk ke tahap analisis. Saya percaya kalian bisa. Tetapi saya mau melihat Bastian mulai lebih komunikatif. Iya Pak, saya coba lebih terbuka dan kerja lebih cepat. Bagus, sekarang mari kita mulai materinya. Loh, kamu nggak apa-apa? Ini kelihatan berat mandi nafas kamu. Saya juga nggak tahu kan, makin kesini makin bingung aja, makin nggak gabung sama materinya. Bastian, gak apa-apa, kita bahas barengnya nanti ya, jangan dibikin kok sekarang. Ya Bastian, kau fokus apa dulu, kamu kan sendirian kok. Iya guys, daripada overthinking, mending setelah kelas kita membuat sebentar, kita tuntasin satu-satu. Bastian, kamu bisa tolong jawab. Faktor apa yang paling mempengaruhi tingkat kecemasan akademik mahasiswa? Saya belum siap Pak, maaf pikiran saya lagi kemana-mana. Tidak apa-apa, duduk saja. Kamu terlihat tidak dalam kondisi fokus. Kita bisa bahas setengah kelas ya. Aduh, bahas lu kelihatan jenuh banget sih. Habis ini kita ngobrol serius deh. Iya nih, kayaknya dia bukan cuma soal tugas doang, kayaknya ada masalah yang lebih dalam.
kita semua support kamu nggak, jangan kamu pribadi. Ya apapun itu kita selesai bareng-bareng, jangan kabur lagi. Jam kita sudah selesai, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai teman. Silakan boleh pulang. Baik semuanya, kita sudah menyelesaikan pementasan barusan. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu refleksi. Ibu ingin kalian menceritakan apa yang kalian rasakan setelah melihat dan memainkan drama itu. Tidak perlu takut salah ya, jadi ungkapin aja secara jujur. Kita mulai dari Hayu bisa dulu, boleh? Kalau saya pribadi itu pas melihat orang yang lagi banyak tekanan, saya ngerasa kok relate banget ya sama saya. Banyak banget kan mahasiswa yang menjadi stres, tapi tetap kelihatan kuat. Jadi pas main tadi itu kerasa banget kayak ngebarin mahasiswa asli di kampus gitu sih. Dan terima kasih ya bisa, bagus banget ya refleksinya. Mau menurut kamu gimana? Mungkin kalau dari saya sendiri, dari itu kayak ringan dan kayak banyak sih dari teman kita yang ingin selama ini overthinking sama hubungan, tapi juga ditambah kayak ada masalah yang seperti takut nggak lulus tepat waktu. Jadi kayak beban yang datang beneran tuh. Kemudian pas tadi data-datanya, kalau aku sih tadi pikir kayak lebih mungkin selama ini kita tuh kayak nggak terlalu peka sama teman kita yang lagi berjuang gitu. Oke, bagus sekali ya namanya, karena kesadaran itu penting gitu. Oke, berarti gimana? Aku merasa dalam adanya sih nggak sekamar sih. Kadang kita fokus sama masalah kita sendiri sampai lupa nanyain kondisi teman. Padahal mungkin mereka cuma butuh ruang buat cerita. Nah, drama ini ngajarin saya banget untuk lebih peduli. Itu refleksi yang mantap banget ya guys ya. Kalau menurut kalian Aku tuh paling ngerasa ada yang waktu temennya ingin kalau kita main uang bukan ada rumah itu kayak sesuatu yang sering banget kalau lupa, padahal jadi mahasiswa nggak harus kelihatan kuasa. betul. Sangat tepat. Kalau menurut kami, Aku sih rasanya sudah tadi gambarin kalau komunikasi itu penting banget sih. Banyak masalah mahasiswa muncul karena lingkungan sendiri masalahnya di luar. Jadi malas ngomong sama orang yang tempat gitu kan. Jadi aku mikir mungkin kita harus mulai lebih lagi gitu. itu insight yang sangat luar biasa ya kami ya. Kalau menurut yang lain dari kita apa? Kalau saya paling itu waktu bagian teman-teman tuh ngomong kalau mereka tuh siap banget sampai akhir ibu. Itu kan nunjukin banget ya kalau 100% support system itu bisa jadi sangat besar. Kadang tuh kita cuma butuh diingatkan bahwa kita tuh gak sendirian. Terus kami bisa. Kalau dari ini terakhir gimana menurut kamu kayak mau saya? Kalau menurut saya dalam ini benar-benar ngasih mengasih gambaran nyata kehidupan mahasiswa kayak tadi tuntutan akademik, hubungan yang gak jelas, sama rasa takut untuk mengecewain orang tua. Itu semua kayak nyampur jadi satu. Tapi adegan tadi juga kayak ngasih harapan bahwa kita tuh bisa survive kalau ada hubungan. Oke, terima kasih hari ini refleksimu sangat bagus banget. Teman-teman, ibu sangat bangga banget karena kalian ini mampu gitu membaca makna dari drama tadi yang udah kita lakuin bersama ya. Jadi ada beberapa hal yang penting yang bisa kita sampaikan gitu. Yang pertama, mahasiswa ini sering mengalami tekanan ganda. Jadi baik dari akademik
dari drama tadi itu saya sadar kalau tekanan kampus itu bukan hal yang sepele. Evaluasi dari aku sendiri sih mungkin semuanya sudah cukup berjalan dari ibu, jadi jangan merasa dulu gitu. Oke, bagus banget ya namanya. Kalau Basya? Sesi ini asal lengkap, ada permainan, ada kreasi, ada edukasi. Saya pribadi asal berpaham gimana caranya menyikapi teman yang lagi kesalahan Indonesia. Nilai terusnya, suasananya santai tapi tetap serius. Oke, baik. Coba sebut catat ya Basya. Nabila boleh? Aku suka karena semua orang aku bilang gak ada yang kumpul. Buatku sesi ini bikin aku nanti kalau dia itu butuh banget komunikasi terbuka. Evaluasi itu kayak kegiatan kayak gini tuh aku terus ingin buat. Oke, bagus banget Nabila. Jadi Bagian saya suka mungkin dari bagian itu tuh kemarin kita tuh kayak santai gitu, jadi kita tuh nggak terlalu tegang. Terus menurut saya sesi hari ini tuh efektif dan bisa bikin kita pikir ulang soal cara handle tekanan kuliah dan hubungan. Jadi saya banyak semangat terus. ya, bagus banget. Selanjutnya boleh bisa. Kalau saya jujur ya Bu, ini tuh salah satu sesi paling meaningful untuk saya. Dari beberapa tadi tuh saya jadi paham kalau menjaga kesehatan mental itu penting. Dan saya juga suka karena kita tuh bisa ngomong panjang tanpa takut menjadi. Terima kasih Ica. Sekarang kami Misalnya saat ini yang buka mata sih. Kadang kalau kita fokus sama nilai, tapi lupa bahwa kita juga manusia, jadi ya kita butuh istirahat dan butuh support dari orang yang terdekat juga. Jadi ya kalau dari saya jalannya bagus, jalan ceritanya bagus, jelas, dan kita bikin terlihat lebih full gitu. yang bagus banget tadi yang terakhir pokok ya. Oke, saya merasa dari ini sangat penting buat kami lagi di fase dewasa awal. Banyak transisi dan banyak pressure. Dalam posisi ini, saya belajar kalau nggak apa-apa, kalau tidak minta bantuan dan nggak apa-apa saya tahu. Evaluasi itu semuanya sesuai dan bermanfaat. Oke, makasih ya Nopaya. Itu senang banget mendengar kalian semua berkata jujur. Dari proses hari ini, Ibu melihat kalian itu semua aktif, terbuka, dan kooperatif banget. Jadi itu membuat sesi bimbingan kelompok ini berjalan dengan sangat baik. Nah, beberapa hal yang harus Ibu garis bawahi itu yang pertama, kalian ini mampu bekerja sama itu dengan sangat baik dalam komentar saat terkait dari sosiodrama ya. Yang kedua, semua anggota itu berpartisipasi aktif, jadi nggak ada agresif gitu dan pasif gitu. Yang ketiga, kalian dapat menghubungkan drama dan kehidupan nyata. Ini menunjukkan kedewasaan berpikir karena tadi sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita dan masalahnya ya kan. Terus yang keempat, kalian juga mampu mengelola dinamika kelompok. Jadi saling mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan orang lain gitu. Nah itu nilai plus yang luar biasa. Nah sebelum ditutup, Ibu ingin berikan satu pesan dulu. Oke, jadi menjadi mahasiswa itu bukan perlombaan, melainkan perjalanan. Perjalanan untuk mengenal diri, belajar dewasa, dan belajar bertahan. Tidak apa-apa lelah, tidak apa-apa bingung, yang penting jangan jalan sendiri. Kalian selalu bisa mencari bantuan ke teman, keluarga, dan tentu saja ke ruang BK. Nah, baik kalau begitu Ibu nyatakan sesi bimbingan kelompok hari ini selesai. Terima kasih atas keaktifan kalian semua ya. Terima kasih sudah mau jujur dan terbuka sama Ibu. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu
Can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.